semuanya, hai anak-anak, jumpa lagi ya bersama Ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya, tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Hai anak-anak, kembali lagi ya di dalam pembelajaran agama Kristen kelas 5. Oke. Nah, di sini spesial ya pakaiannya Ibu ya. Loh Bu, warnanya merah ya, membara ya ini ya. Wah, apa mau 17-an ini Bu? Tidak. Nah, bab kali ini ya kita akan mempelajari pengorbanan Yesus Kristus. Oke ya, menyambung di bab 6. Kita sudah mempelajari dosa ya, penyelamat, arti bertobat, dampak dosa, Allah penyelamatku. Nah, sekarang kita mau cari tahu ya tentang apa yang dialami Tuhan ketika Dia berkorban. Nah, nanti kalian bisa baca dulu ya. Nanti setelah materi ini, Ibu akan berikan waktu untuk kalian membaca dengan sungguh-sungguh ya. Kalian cek ya apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus di dalam kisah pengorbanan Tuhan. Nah, Ibu ingatkan selalu ya, tetap cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Oke ya, tetap ceria, tetap semangat, dan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Oke, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah Tuhan Yesus. Nah, apa ini ya? Palu ya, ini paku. Nah, nggak tahu juga ya pakunya seberapa. Nah, sebelum kita masuk di dalam kisahnya ya kenapa ini Ibu kok bawa paku sama palu ya? Nah, rela berkorban itu ya merupakan hal yang terpuji ya. Setiap orang yang mau berkorban untuk orang lain ya, baik materi ya,
terus tenaga, uang, ya waktu. Tuh orang lain itu terpuji ya sikapnya ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya ini, Ibu bacakan. Artinya menjadi korban, menderita kerugian untuk menyatakan bukti bagi orang lain. Nah, siapa yang pernah berkorban untuk orang lain? Nah, coba dijawab di hatinya masing-masing. Aku pernah ini menyelamatkan temanku dan lain-lain. Oke ya, itu saja dulu. Nah, nanti ya ada juga cerita khusus ya. Kita akan melihat apa saja yang terjadi ya, 10 penderitaan Tuhan selama dia berada di dalam penyalipan ya, prosesnya. Bahkan mungkin kalian sudah hafal ya. Cari tahu ya, mungkin kalian pernah lihat videonya. Kalau Ibu pernah lihat videonya ya, difilmkan ya. Tapi bagi yang nggak kuat ya, ngeri juga ya. Karena kisah penyalipannya itu kayak bener-bener nyata saja ya, nama aja video ya, film ya. Kisahnya begitu sangat dramatis, bikin orang nangis dan kok sampai segitunya ya. Nah, Ibu mau ajak kalian membayangkan ini, bahwa di zaman dulu ya, pada pemerintahan Roma, orang-orang ya yang tindakannya, dosanya sudah besar ya, misalnya merampok ya, membunuh ya, itu hukumannya adalah salib. Nah, salib berarti ya ini ya, makanya Ibu bawa paku biar kalian. Nah, ini hukuman di negara itu saat itu ya, pemerintahan saat itu. Nah, tangan ya, seperti yang Tuhan Yesus alami ya, penjahat-penjahat itu dipaku ya, tangannya di atas salib sana. Nah, dia mengalami juga hukuman ya, cambuk lah, habis itu dibawa ke bukit ya, ke sebuah bukit yang namanya Golgota, tempat tengkorak. Nah, disitulah Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan itu, disalib itu tadi ya. Nah, padahal Tuhan Yesus bukan penjahat. Ya, pada waktu itu dia tidak memiliki kesalahan apapun. Coba cari tahu, dicek di Alkitab ya. Tuhan Yesus ya dikira orang-orang memiliki kesalahan yang besar. Padahal tidak ada bukti bahwa Tuhan Yesus melakukan kesalahan. Tidak ada satupun. Nah, akhirnya setelah ditangkap ya, nah ini ditangkap, dianiaya, diadili, akhirnya dia mengalami sebuah penderitaan sampai di Bukit Golgota. Dia mengatakan ya, kata lunas, sudah selesai. Bayangkan ya, kalau kalian menyimak bab 3 ya, Allah mengasihi dunia ya, nah kalian pasti melihat pengorbanannya ya, sudah selesai. Berarti pengorbanan Tuhan ini gak sia-sia. Makanya Ibu tekankan yang di endingnya ini ya. Oke, kita nanti akan pelajari khusus ya. Nanti setelah kasih tahu endingnya ini, nanti kita pelajari awalnya sampai tengahnya. Nah, ini ending utamanya. Karena ada banyak versi cerita lain yang mungkin menyesatkan kalian. Biarkan ya, ajaran mereka. Ajaran yang kita yakini ya di dalam kekristenan, inilah berita kebenaran, berita yang sesungguh. Endingnya ini Tuhan Yesus kan sudah selesai, berarti nyawanya sudah diserahkan ya, sudah tidak ada lagi di dalam salibnya. Nah, ketika itu ya, tanda-tandanya ya, sehingga sampai diperingati ya hari raya Jumat Agung. Nah, mungkin di kalender ya, wafatnya Isa Al-Masih. Nah, wafatnya
di hari Jumat jam 15.00 ya, sore. Nah, tanda-tandanya ini ya, terjadi gempa bumi. Dan ya, kubur-kubur terbuka. Tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Karena ya, di dalam bait Allah ini ya, ruang Maha Kudus ini, Maha Suci ini, di zaman Perjanjian Lama, tidak semua orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, ini khusus imam, ya, imam besar yang memakai pakaian-pakaian khusus, juga ditunjuk oleh Tuhan. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Tetapi Tuhan menyelesaikan semua dan memutus itu semua. Ya, sekarang manusia boleh ya, siapapun boleh ke gereja menghadap Tuhan dengan bebas. Tidak hanya pendeta, jemaat semua boleh masuk ke gereja. Ya, dulu tuh susah memang ya kalau mau masuk untuk beribadah kepada Tuhan itu, masuk ke ruang Maha Kudus itu susahnya bukan main. Nah, ada lagi, ketika Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda itu, banyak orang-orang berkata, waduh, ternyata memang benar ya, dia ini Allah. Sampai prajurit-prajurit ya ngetes, habis diturunkan ya, belum diturunkan, mau diturunkan itu mau ngecek Tuhan Yesus ini sudah mati apa belum ya. Ditombak perutnya sampai keluar air dan darah. Wih, sampai segitunya ya mereka ya. Ternyata memang gak ada sudah. Tetapi setelah itu tadi tergoncang ya bumi ya, langit tiba-tiba gelap, gempa. Habis itu mayat-mayat orang kudus bangkit. Nah, kalian membekali iman kalian ini, itu endingnya. Tetapi mungkin kalian dengar, bahkan murid ibu mendengar ya, Bu, aku pernah dicerita sama teman bahwa Yesus itu tidak mati, Bu, tetapi langsung diangkat ke surga. Duh, dari mana kamu dengar itu? Ya dari temanku, Bu. Lah temanmu dari mana? Dari ajaran mereka ya, yang pasti ya. Yang disalib itu bukan Yesus, Bu, tetapi Yudas, Bu. Loh. Nah ya, ini ya, kalian, makanya ibu tekankan kalian harus baca Alkitab biar tahu tuh sejarah runtutnya apa. Jadi ketika kalian dengar ya cerita-cerita yang mungkin bukan berasal dari kekristenan ya, bukan dari kepercayaan kita ya, enggak apa ya itu kan hak-hak mereka ya. Tetapi ibu akan membentengi kalian ya, kalian harus tahu ceritanya dari awal sampai akhir. Ini endingnya penting, bahwa Tuhan mati benar-benar ya, disaksikan oleh prajurit saat itu, bahkan juga Ibu Maria dan juga para murid dari kejauhan ya, bahwa memastikan Tuhan Yesus mati. Bahkan mereka tombak, dibuktikan. Bukan Yudas malah sebelumnya ya, ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, nah dia bunuh diri sampai ya tanah itu terkenal dengan namanya Hakaldama loh, tanah darah loh ya. Jadi perbuatannya Yudas ini sungguh sangat keterlaluan, menjual Yesus, berkhianat. Bahkan Tuhan Yesus sudah tahu kalau akan dihianati oleh si muridnya itu. Udah ngomong ya, ada muridku yang akan mengkhianatiku. Tapi Tuhan tidak pernah menyebutkan namanya siapa, tetapi ya luar biasa ya, Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi. Bahkan sudah pamit mengalami perjamuan ya, mengajak muridnya perjamuan Paskah, bahkan mengingatkan ini roti dan tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Lu bayangkan, ini cawan loh ya. Ingat ya, pada masa Tuhan Yesus mengadakan perjamuan itu tadi, dan akhirnya benar tergenapi ya, apa yang dikatakan Tuhan tergenapi. Ketika sudah selesai ya penderitaan itu, Tuhan dipindahkan ke bukit
ya, di sebuah gua dimasukkan ya mayatnya. Dan tepat 3 hari Tuhan bangkit. Meskipun ya tadi ya ada lubangnya ya, tetapi Tuhan mengalami kebangkitan itu. Nah, itu yang membedakan cerita kita dengan cerita yang lain. Nah, kalian harus membentengi ya iman kepercayaan kalian. Tidak boleh ragu-ragu lagi. Sudah diceritakan ibu, bahkan orang tua kalian, bahkan guru sekolah minggu kalian, bahkan kalian harus membaca sendiri Alkitab ini. Ibu sudah membacanya ya. Ibu menemukan betapa luar biasanya Tuhan yang melalui pengorbanannya. Oke, sekarang simak dulu ya. Itu tadi endingnya ya. Sekarang simak awal sampai tengah-tengahnya ini 10 pengorbanan. Kalian hayati ceritanya. Kalian bayangkan seandainya kalian sendiri yang mengalami kejadian itu. Gimana rasanya disalib ya. Gimana rasanya menderita, dicambuk, ya, runtuh. Ibu cuma ingin menjelaskan bahwa ada saksi mata pada saat itu ya semuanya ya. Murid-murid Tuhan Yesus, bahkan ibunya, ya, bahkan yang membantunya, ya, mengangkut salib. Cari tahu di cerita berikut ini. Oke ya, silakan kalian hayati ceritanya. Nanti Ibu kasih pesan-pesan pelajaran pada hari ini. Oke, selamat menyimak ya. Tetap stay di pembelajaran ini. Sebelum kita masuk di dalam cerita, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi ya. Hayati pengorbanan Tuhan yang telah menebus dosa kita. Dengan judul lagu Tanda Paku. Semoga kalian tanam lagu ini dan kalian hayati di dalam kehidupan kalian. Beginilah nyanyian Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kalian bisa cari ya lagu ini mungkin di YouTube. Semoga kalian bisa menghayati. Kata-kata lagu ini sangat bermakna. Tanda paku penderitaan Tuhan di kaki dan tangannya merupakan tanda cintanya Tuhan kepada kita. Tidak ada Tuhan yang mau berkorban untuk manusia selain Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan tanda tombaknya juga menusuk di pinggang, itu merupakan bukti tanda cintanya Tuhan. Semua pengorbanan Tuhan sudah terima, guna untuk kita semua yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Kita akan selamat, meski kita tidak melihat tapi percaya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Kita akan simak cerita demi cerita 10 tahap penderitaan Tuhan. Oke, sudah siap ya? Hayati pengorbanan Tuhan, darahnya mahal menebus dosa kita. Jangan pernah ya anak-anak meninggalkan Tuhan Yesus. Diawali pada malam setelah perjamuan di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan perasaan sedih dan gentar. Peluhnya menetes bagaikan darah. Yesus tahu apa yang akan dialami keesokan harinya. Tuhan sudah tahu dia akan ditangkap,
diadili, dan kemudian akan disiksa. Tibalah saat di mana Tuhan setelah ditangkap, Yesus diludahi, Yesus ditinju, Yesus dipukul, bahkan dengan pecut yang sangat mengerikan, mengandung jeruji-jeruji dan menancap di kulitnya hingga sampai dia kesakitan. Bahkan dia harus memikul salibnya, bahkan dia harus memakai mahkota. Yesus mengalami penderitaan, dibelenggu dan diserahkan kepada Pontius Pilatus, tetapi dia tidak pernah bersalah sedikit pun, tidak ada salah kepada dirinya. Dan hukuman harus dia terima meskipun dia tidak salah. Yesus juga disesah dan disiksa berkali-kali lipat, dan tidak ada hentinya. Bergantian semua menyiksa dia dengan sangat keji pada saat itu. Bahkan pakaian Yesus ditanggalkan dan dikenakan jubah ungu, serta kepalanya diberi mahkota duri yang sangat sakit. Apabila ditancapkan di kepalanya, darah akan menetes dan keluar dari celah-celah duri itu. Yesus memikul salib yang berat dan berjalan mendaki bukit Golgota. Golgota yang artinya tempat tengkorak. Dan kemudian ketika Yesus merasa lelah, Simon dari Kirene membantu memikul salib. Lihatlah pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Yesus direntangkan di kayu salib. Kaki dan tangannya dipaku dan salib lalu ditegakkan. Pertanda sudah semakin dekat penyiksaan dan menuju kepada kematian. Lihatlah Tuhan, tangannya disalib, diberi paku, tanda paku yang begitu menunjukkan wujud cintanya kepada kita. Yesus tergantung di kayu salib dengan keadaan menyedihkan. Ia berlumuran darah, penuh luka, ditonton banyak orang, dicaci, dimaki. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Coba kalian rasakan apa yang dirasakan Tuhan saat itu. Mungkin kitalah yang harusnya menerima hukuman itu, bukan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Jangan pernah meragukan kesetiaannya kepada kita. Sakit yang dirasakan oleh Tuhan Yesus mencapai puncaknya sehingga merasa sendirian, dan kemudian Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani, yang berarti, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah Tuhan merasakan betapa dia menyadari bahwa manusia itu lemah, tetapi Tuhan tetap harus menyelesaikan misinya. Tinggal sebentar lagi, dan di akhir penderitaannya, Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Bahwa misi Tuhan di dunia ini sudah digenapinya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan ketika sudah selesai Tuhan mengucapkannya, dia meninggal dan langit kemudian menjadi gelap gulita. Dan petir menyambar-nyambar. Seketika itu juga para tentara tidak lagi melihat nafas yang
dirasakan mungkin masih ada, lalu membuktikan dan ditombaklah lambungnya. Ternyata benar, Tuhan sudah tiada. Tetapi tidak hanya itu, sebuah keajaiban-keajaiban yang terjadi. Para mayat-mayat dan juga yang ada di bawah kubur bangkit, orang-orang kudus bangkit. Tirai bait Allah membelah menjadi dua. Dan itulah kebesaran yang Tuhan tunjukkan seketika itu, juga dibarengi gelap gulita juga mendung. Tetapi Tuhan tenang. Ketika dia di bawah, apa yang terjadi? Mayatnya ditaruh di dalam sebuah gua. Dan kita menerima kemenangan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa bangkit dari kematian selain Tuhan Yesus, Tuhan yang kita kenal. Lihatlah, Tuhan bangkit dan akan selalu ada dimanapun kita berada, bahkan di hari kedatangannya. Dan ketika Tuhan bangkit, setelah bersama-sama murid-muridnya, dia menjanjikan seorang Roh Kudus untuk menjaga kita, menjaga murid-muridnya. Tuhan mengucapkan salam kepada murid-muridnya. Jangan khawatir, aku akan kembali seperti cara aku naik ke surga. Nantikan aku. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam namaku. Luar biasa ya Tuhan yang kita kenal. Ketika itu murid menyambutnya dengan bahagia. Iya Tuhan, aku akan menunggu Tuhan untuk menjemput kita semuanya yang percaya. Terima kasih Tuhan sudah berkorban untuk kita semua. Dan ketika Tuhan akan datang di kemudian hari dan kita berjaga-jaga di hari kedatangan Tuhan, Tuhan akan menjemput siapapun yang percaya kepada Dia. Jadi, kalian tidak boleh ya meninggalkan Tuhan sedetik pun, sampai kapanpun, sampai kita meninggal dan meninggalkan dunia ini. Bahwa yakin dan percaya Tuhan Yesus mampu melakukan segalanya. Itu yang dapat Ibu bagikan. Semoga kita, Ibu, yang tidak melihat menjadi percaya sampai kapanpun. Meskipun banyak cerita di luar sana yang tidak sama, bukan berarti cerita itu tidak benar. Bahwa cerita yang sebenarnya adalah yang Ibu ceritakan saat ini. Belum tentu orang lain berkata, ini itu benar ya. Kalian harus belajar membaca Alkitab lebih lagi, mendengar cerita Alkitab, baik dari guru kalian, bapak pendeta, orang tua kalian. Tanyakan kalau kalian tidak tahu bahwa pengorbanan Yesus adalah benar. Dan kebenaran itu akan selamanya ada sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Oke, semoga bab ini bermanfaat. Selamat beraktivitas ya. Oke, anak-anak ya, kalian sudah melihat ya panjang lebar. Mungkin kalian bisa lihat video, tapi harus dengan bimbingan orang tua ya. Tidak boleh sembarangan lihat video. Aku ingin tahu nih, ceritanya Tuhan Yesus disalib ini. Kalian terus ngeri ya melihatnya, terus kalian jadi, aduh. Nah, harus didampingi ya. Karena ini memang apa ya, sebuah kekerasan yang tidak boleh kalian lihat. Ya, bahkan ibu tidak tega sekali
Kan ibu bisa menangis berkali-kali ya melihat video penyaliban Tuhan. Tapi ibu ajak kalian untuk merasakan, ya, rasakan apa yang dirasakan Tuhan itu untuk kalian. Rasakan. Ketika kalian membayangkan Tuhan sudah menyelamatkan aku, Tuhan sudah menderita untuk aku, apa yang aku harus lakukan? Nah, Tuhan ingin kita ya mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Harusnya hukuman dosa tadi ya ini ya, lambang ini, lambang merah ini adalah darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir ya selama dia mengalami penderitaan yang sangat berat untuk menyucikan dosa-dosa kita yang tadinya hitam. Tuhan sudah hapuskan menjadi putih kembali dengan darahnya yang mahal. Ibu meskipun tidak bisa menunjukkan ya darah, tapi warnanya seperti ini ya darah kita ini ya. Apalagi Tuhan Yesus sudah menumpahkan darah itu untuk kita. Kita beruntung mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak sudah Kristen sejak lahir. Sudah dipilih Tuhan. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan itu. Jangan pernah. Sedetik pun. Sampai kalian nanti tua. Bahkan ketika kedatangannya kalian sudah siap ya untuk dibangkitkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Itu yang dipesankan oleh Tuhan ya, Tuhan Yesus ya. Nah, apalagi Bu selain bersyukur Bu? Aku harus jadi anak yang baik. Aku harus jadi anak yang penurut sesuai dengan firman Tuhan, nurut sama orang tuaku, nurut sama Tuhan. Gak boleh aneh-aneh. Selama pandemi ini aku mau membaca Alkitab. Aku mau berubah Tuhan menjadi anak-anak terang. Tuhan, buat aku menjadi berguna Tuhan. Buat Tuhan Yesus bangga. Buat kalian harus mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, disitulah pengorbanan Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Karena kalian juga menjalankan firman-Nya. Menjalankan perintahnya. Nah, kalian bisa rangkum ya 10 penderitaan Tuhan. Endingnya bagaimana, awalnya bagaimana, ya. Mungkin kalau ibu tidak bisa merangkumkan di sini, ya mulai dari dia lahir ya. Sejarahnya dia lahir, besar, tumbuh dewasa, berbuat mujizat dan melaksanakan hukumannya di dunia ya untuk menggantikan kita. Sehingga dia dapat mengembalikan hubungan kita yang sudah terputus dengan Tuhan. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darahnya kita selamat. Hanya oleh pengorbanannya kita diselamatkan. Hanya karena kebangkitannya kita bisa hidup kekal. Menerima hadiah yang terindah dari ya, ibu nggak bisa panjang-panjang lebar. Kalian sharing sama orang tua kalian. Mah, Pah, bener nggak Mah, Pah? Yang dikatakan ibu guru, yang dikatakan pendeta, yang dikatakan guru sekolah minggumu, bahkan yang dikatakan orang tuamu. Ya, kalian harus sharing sama orang tua kalian. Mah, aku di sekolah ini, Mah, aku mendapat cerita yang mungkin aku tidak pernah tahu. Apakah ini benar, Mah? Nah, carilah sumber-sumber yang bisa menuntun kalian. Bukan malah tanya teman kalian yang tidak tahu apa-apa ya. Apa sih ini? Nah, malah sesat ya. Kalian tanyakan ke pendeta kalian. Tanyakan ke guru agama kalian. Ibu, ceritanya Tuhan Yesus ini ya. Mungkin ada versi lain, Bu. Kalian cukup tahu. Itu pengetahuan. Jangan sampai anak-anak Tuhan jadi goyah imannya karena dengar dari kata orang lain. Dengar dari kata teman. Kata teman itu. Kata temanku itu. Kata tetanggaku itu. Udah. Ya, ibu harap kalian berhati-hati.
Serat firman yang asalnya dari Tuhan, bukan dari perkataan manusia saja. Ya, Ibu berkata-kata di sini ya. Ketika Ibu bagikan ya, Ibu sudah membaca dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bahkan ini ya judulnya ya, memang ya kita sedang membahas pengorbanan Yesus Kristus. Kita patut berterima kasih ya, bersyukur ya. Hari ini kita sudah melihat berapa banyak ya pengorbanan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita menjadi anak-anak yang luar biasa hebatnya dan menjadi berkat. Tidak boleh jadi anak-anak gelap ya, tidak boleh. Harus terus jadi anak-anak terang, rajin ibadah ya, meskipun sekolah minggu online ya. Tidak boleh malas, tetap ya, lakukan kewajibanmu, lakukan tanggung jawabmu. Seminggu menjadi anak sekolah, seminggu menjadi anaknya Tuhan beribadah. Bahkan tiap hari kita juga berdoa jadi anak Tuhan juga. Ya, seimbang. Oke, itu saja yang Ibu akan bagikan. Kalian habis ini akan membaca firman Tuhan ya. Buka lagi karena habis itu kita akan beraktivitas. Semoga kalian bisa melakukannya dan bisa bercerita kepada orang lain ya. Tidak usah ragu-ragu ya. Belajar firman Tuhan lebih-lebih lagi agar kalian paham. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Tetap Ibu ingatkan selalu cuci tangan pakai sabun. Ya, pakai masker dan jaga jarak. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Shalom, salam hebat, guru hebat. Semuanya hebat, luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom. Kita masuk di dalam aktivitasku. Pelajaran 6. Pengorbanan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab Matius 27 ayat 32 sampai 56. Tugas pertemuan 1. Oke, Ibu akan menjelaskan. Silakan baca Alkitab dulu ya. Bisa di-post videonya dari Matius 27 ayat 32 sampai 56. Silakan baca ya. Lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Menurutmu apa yang dimaksud dengan pengorbanan? 2. Apakah kamu pernah berkorban bagi orang lain? Misalnya berkorban untuk orang tua, sahabat, guru, atau siapa saja yang pernah kamu bantu. Ceritakan pengalamanmu itu di bukumu ya, dan bagaimana perasaanmu ketika berkorban bagi orang tersebut. Selanjutnya, kita akan membaca dan menyimak. Perhatikan dan dengar. Pada zaman Yesus, penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Roma. Si terhukum akan diikat dengan tali atau dipaku pada kayu salib. Yang disalib biasanya penjahat kelas berat, budak yang melakukan kesalahan, dan para pemberontak. Waktu itu, serdadu-serdadu membuat sebuah kayu salib besar. Mereka memikul salib itu di pundak Yesus. Yesus harus memikulnya, lalu serdadu-serdadu itu membawa Yesus pergi. Imam-imam besar dan semua orang banyak mengikuti mereka turun ke jalan-jalan Yerusalem. Mereka pergi ke luar kota melewati gerbang kota, kemudian mereka sampai di sebuah bukit kecil. Tetapi Yesus kelelahan, salib itu berat. Yesus tidak sanggup memikul salib itu ke atas bukit itu. Serdadu-serdadu tidak mau memikul salib itu. Imam-imam kepala tidak mau memikul salib itu. Lalu mereka berpapasan dengan seorang, ia datang dari luar kota, namanya Simon dari Kirene. Serdadu-serdadu itu menghentikan Simon dan memaksa Simon memikul salib Yesus. Mereka menaiki bukit, makin lama makin banyak orang yang datang mengikuti Yesus. Beberapa sahabat Yesus juga datang. Mereka sangat sedih, akhirnya mereka sampai di puncak bukit. Simon meletakkan kayu salib di tanah. Serdadu-serdadu membaringkan Yesus di kayu salib dan memakunya ke salib itu. Mereka memaku tangan dan kakinya. Paku-paku itu melukai tangan dan kaki Yesus, tetapi Yesus mendoakan serdadu-serdadu itu. Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka,
karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Para serdadu itu tidak tahu bahwa Yesus adalah sang raja besar yang datang dari Allah. Serdadu-serdadu menggali sebuah lubang di tanah. Mereka menancapkan salib lubang itu, dan semua orang melihat Yesus tergantung di kayu salib itu. Imam-imam kepala mulai mengolok-olok Yesus, kata mereka, "Jika benar engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib itu." Namun Yesus tidak turun. Yesus tetap di kayu salib. Ia tetap di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu sesuatu aneh yang terjadi. Matahari sedang bersinar tinggi di langit, tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh angkasa raya menjadi gelap. Di bukit kecil itu, hari berubah menjadi malam. Orang-orang menjadi takut. Mereka tidak berani mengolok-olok Yesus. Selama 3 jam Allah menjauhkan sinar itu. Dari kegelapan itu Yesus berseru kepada Allah. Orang-orang mendengarnya dan mereka gemetaran. Lalu akhirnya sinar matahari itu kembali lagi dan Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu Yesus wafat. Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Seorang serdadu menusuk tombak ke lambung Yesus. Darah air memancar, tetapi pada waktu Yesus wafat, Allah mengguncang kota Yerusalem. Orang-orang ketakutan dan bergegas pulang ke rumahnya, dan komandan pasukan serdadu berkata, "Sesungguhnya lah orang ini anak Allah. Pekerjaan Yesus telah selesai. Ia telah menebus dosa-dosa kita." Jawablah pertanyaan ya. 1, 2, dan 3. Pelajaran berharga apa yang kamu bisa pelajari dari kisah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita ya? Ya sudah Ibu jelaskan pulang. Kalian harus perhatikan. Kalian harus hayati dengan sungguh-sungguh. 2. Makna pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kamu apa? 3. Bersama-sama dengan orang tuamu ceritakan kisah pengorbanan Yesus Kristus. Karena di kelas ya tidak memainkan drama, coba ceritakan kisah pengorbanan Yesus Kristus. Pertemuan kedua. Tugas pertemuan kedua hari ini adalah menyimak lagi ya. Kalian perlu tahu, catat hal-hal yang penting. Oke, pengorbanan Yesus Kristus. Berkorban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadi korban, menderita rugi, atau menyatakan bakti. Berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah. Mengapa? Karena syarat utama sebuah pengorbanan adalah kerelaan. Untuk memberi, ada sesuatu yang harus kita berikan atau berkorban bagi orang lain. Yesus Kristus telah memberi teladan yang sungguh luar biasa dalam berkorban. Yesus datang ke dunia dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dan menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana cara Yesus berkorban? Ia berkorban dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Salib adalah sebuah tiang tegak, tempat mengikat dan memakukan tubuh orang. Yesus menyerahkan dirinya sampai mati di salib. Yesus mau mengorbankan dirinya untuk disiksa, dihina, bahkan sampai mati disalibkan. Mengapa? Karena Yesus ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Satu-satunya cara agar dosa manusia dapat ditebus adalah dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Apa yang harus kita lakukan sebagai rasa terima kasih kita karena Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita? Kita harus menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus dengan hidup setia dan taat melakukan kehendaknya dan tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib telah menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana berkorban bagi orang lain. Kita harus belajar berkorban dan memberi bagi kepentingan orang lain. Bagaimana caranya? Misalnya dengan cara memberi makan kepada teman yang tidak punya, memberi waktu membantu yang kesulitan belajar, atau memberi waktu dan tenaga untuk membantu orang tua menyapu rumah. Tuhan Yesus telah menunjukkan sikap berkorban. Karena itu, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada semua orang. Itulah ya yang kita pelajari hari ini. Silakan coba perhatikan dengan teliti. Jawab pertanyaannya ya. Lalu tabel ini isikan tindakan atau perbuatan berkorban. Contohnya apa? Hal yang diberikan apa?
Nah, misalnya memberi uang kepada penjaga sekolah untuk membeli obat bagi anak yang sedang sakit. Apa yang diberikan? Uang. Pengorbanannya apa? Uang jajan habis dan berkurang tidak jajan di sekolah. Lalu yang keempat, buatlah puisi, doa atau karya tulis. Pilih salah satu ya. Kalian boleh menulis puisi atau doa atau karya tulis. Oke, temanya Yesus Kristus mati untuk menebus dosa saya. Pertemuan kita akan menyanyi sebentar ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selebihnya kalian bisa belajar bernyanyi sendiri ya. Rangkuman untuk hari ini, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita, manusia. Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Karena Yesus sudah menebus dosa kita, kita harus hidup taat dan setia kepadanya dan tidak hidup dalam dosa lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita untuk juga mau berkorban bagi orang lain. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Allah Maha Baik, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tolonglah kami agar selalu taat kepada-Mu dan mau hidup berkorban bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas ya. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja. Dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.